Hadirin dipersilahkan duduk. Ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Priyo Dwi Atmanto, dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS atas nama Saudara Priyo Dwi Atmanto, Selasa 19 September 2023, secara resmi kami nyatakan dibuka. Pengantar tim promotor, Profesor Dr. Hartiwiningsi, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh Dewan Penguji, yang saya hormati tamu undangan, dan yang berbahagia Saudara Promovendus, pada pagi hari ini saya selaku ko-promotor, kemudian Ibu Profesor I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani selaku promotor, dan juga Profesor Lego Karjoko selaku ko-promotor akan menghadapkan Saudara Priyo Dwi Atmanto dalam ujian sidang terbuka. Dan untuk itu, maka sebelum ujian ini dimulai, perkenankan saya membacakan riwayat hidup singkat dari Saudara Promovendus. Nama Priyo Dwi Atmanto, SPD SH MSI, tempat tanggal lahir Ambarawa, Semarang 22 Agustus 1970, pekerjaan PNS pada pemerintah Kabupaten Sragen, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Ayah Sunyoto Joto Susanto almarhum, Ibu Ranti almarhum, kemudian istri Ibu Eka Dewi Mumpuni Sarjana Hukum, alumni dari UNS pada tahun 1996, kemudian 3 putra dan putri, Francisca Sinta Devi Murwaning Tias SP, alumni dari Fakultas Pertanian UNS, 2. Katarina Devinta Ayu Maharani, mahasiswi Fakultas Hukum Undip Semarang, dan 3. Ananda Albertus Haryo Saktiawan, siswa SMA 1 Sragen. Riwayat pendidikan: S1 FKIP UNS, lulus tahun 1994, kemudian S1 Ilmu Hukum UNS, lulus tahun 1996, pendidikan spesialis 1 Notariat Fakultas Hukum UGM, kemudian Magister Sains UNS pada tahun 2023, dan saat ini ada pada program Doktor
Ilmu Hukum dan akan melaksanakan ujian terbuka. Riwayat pekerjaan sejak tahun 1994 sampai dengan 2017, Bapak Prio Dwi Atmanto, SPD SHMSI, memiliki jabatan di berbagai wilayah dan beliau bertugas di Karanganyar. Nah, kemudian terakhir saat ini sejak 2021 sampai saat ini Bapak Prio menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Dan banyak kegiatan yang telah dilakukan dalam penulisan jurnal internasional dan juga ikut dalam kegiatan delegasi ke luar negeri, yaitu pada tahun 2019 mengikuti Joint Legal Research dan Library Research, Guest Lecture dan Visiting Scholar di Utrecht University dan Maastricht University di Belanda, bekerja sama dengan Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS. Demikian kami sampaikan riwayat singkat dari Saudara Promovendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat Dewan Penguji dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sesi pengujian, kami akan perkenalkan yang bertindak sebagai Dewan Penguji pada ujian terbuka siang hari ini. Penguji dari luar UNS adalah Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SHM Hum, dari Universitas Udayana Denpasar, Bali. Selamat pagi, Prof. Sehat-sehat ya, Prof? Oke. Baik. Penguji dari dalam UNS adalah yang pertama Dr. Rahayu Subekti SHM Hum. Selamat pagi, Bu Rahayu. Selamat pagi, Prof. Ya, alhamdulillah. Penguji yang kedua adalah Dr. Sabto Hermawan SHMH. Pagi, Pak Sabto. Yang ketiga adalah Dr. Waluyo SHMSI. Pagi, Pak Waluyo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Penguji yang kelima adalah Profesor Dr. Hartiwiningsih SHM Hum, penguji sekaligus co-promotor. Selamat pagi, Prof. Ning. Pagi, Assalamualaikum, Prof. Uji. Ya. Dan penguji yang keenam sekaligus promotor adalah Profesor Dr. Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM. Assalamualaikum, Prof. Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Puji. Dan saya sendiri selaku Ketua Penguji menggantikan Bapak Rektor yang hari ini berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lainnya. Dipersilahkan kepada Promovendus untuk berdiri dan menempatkan diri di mimbar. Baik, saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Prof. Siap untuk diuji? Siap, Prof. Semalam tidur jam berapa, Pak? Jam 11, Prof. Wah ya, semoga belajarnya hari ini bermanfaat. Ya. Amin. Ya. Dipersilahkan kepada saudara Promovendus untuk berdoa terlebih dahulu. Sampun, Prof. Ya, dipersilahkan kepada Promovendus untuk menyampaikan hasil-hasil temuan dari disertasi ini sebanyak-banyaknya adalah 20 menit. Dipersilahkan. Terima kasih, Profesor Pujiono. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Pujiono SHMH yang amat terpelajar selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Bapak Profesor Putu Gede Arya
Sumerta Yasa Sarjana Hukum Magister Hukum yang amat terpelajar selaku penguji dari eksternal, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Igusti Ayu Ketutrahmi Handayani SHMM yang amat terpelajar selaku anggota penguji dan juga promotor, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hartiwiningsih SHM Hum yang amat terpelajar selaku anggota penguji dan juga co-promotor, yang terhormat Bapak Dr. Waloyo SHMSI yang amat terpelajar selaku anggota penguji, yang terhormat Bapak Dr. Sabto Hermawan SHMH yang amat terpelajar selaku anggota penguji, dan yang terhormat Ibu Dr. Rahayu Bekti SHMH yang amat terpelajar selaku anggota tim penguji. Juga yang kami hormati dan kami banggakan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Perkenankan saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaturan Daerah Penyangga Berbasis Keadilan Ekologis, Studi Kebijakan Pengelolaan Daerah Penyangga pada Kawasan Lindung yang Berbasis Keadilan Ekologis. Latar belakang dari penelitian adalah bahwa sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dikelola secara lestari guna kemanfaatan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya alam harus dikelola dengan bijak agar lestari dan tidak mengalami kemerosotan fungsi. Kenyataan di lapangan bahwa kawasan lindung atau kawasan konservasi saat ini mengalami berbagai tekanan yang luar biasa, yaitu banyaknya perambahan hutan, pencurian kayu, dan sebagainya. Perlu model pengaturan pengelolaan daerah penyangga pada kawasan tersebut, baik secara fisik maupun sosial. Daerah penyangga merupakan wilayah yang membentengi kawasan lindung, baik secara fisik maupun sosial, guna kelestarian dan pemberdayaan masyarakat. Next. Otonomi daerah selanjutnya mampu menciptakan iklim demokrasi yang merupakan payung dari desentralisasi. Demokrasi memerlukan kepastian hukum, sehingga pemerintah daerah harus mampu menciptakan produk hukum dalam pengelolaan daerah penyangga yang mendukung fungsi kawasan lindung. Kemudian butuh dukungan peran serta masyarakat, baik individu, swasta, BUMN, koperasi maupun NGO, LSM untuk ikut serta memperkuat pengelolaan kawasan lindung. Masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian masih adanya tumpang tindih aturan, dan masyarakat sekitar kawasan lindung masih tergantung kepada ekosistem. Permasalahan yang dapat kami kemukakan adalah bagaimanakah pengaturan tentang pengelolaan daerah penyangga di Indonesia. Kemudian yang kedua, apakah kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung, khususnya dalam pengelolaan daerah penyangga. Yang ketiga, bagaimanakah model pengaturan pengelolaan daerah penyangga dalam mendukung fungsi kawasan lindung di Indonesia agar lestari. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis urgensi peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan daerah penyangga pada kawasan lindung saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengelola daerah penyangga terkait implementasinya terhadap pengelolaan daerah penyangga pada kawasan lindung. Yang ketiga, untuk menyusun model pengaturan pengelolaan daerah penyangga yang berbasis keadilan ekologis dalam mendukung fungsi kawasan lindung di Indonesia. Manfaat penelitian, bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis mengenai model pengaturan daerah penyangga berbasis keadilan ekologis. Yang kedua, berguna bagi pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya daerah penyangga guna menjaga lingkungan tempat tinggalnya serta wilayah daerah agar terhindar dari bencana dan melindungi plasma nutfah serta menciptakan keadilan ekologis. Tujuan dari penetapan daerah penyangga antara lain adalah penyelamatan potensi kawasan, pembinaan hubungan tradisional antara masyarakat dengan alamnya, kemudian perlindungan terhadap masyarakat, pertanian, perkebunan, perikanan, dan seterusnya, kemudian peningkatan produktivitas lahan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengembangan jenis kebutuhan pokok, dan pengembangan sistem jasa yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Landasan teori. Hakikat keadilan adalah penilaian suatu perlakuan atau tindakan, kemudian mengkaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif
itu adalah melebihi norma-norma lain. Kemudian teori keadilan lingkungan, pergerakan di lapisan masyarakat bawah atau grassroots yang memperjuangkan perlakuan yang sama bagi masyarakat tanpa memandang suku bangsa, budaya, sosial, ekonomi dalam pembangunan dan penegakan hukum, peraturan, dan kebijakan. Teori keadilan menurut Frederick Clements dalam Brian Factor dalam bukunya A Theory of Ecological Justice pada prinsipnya meneladankan sebagai berikut, bahwa perlindungan ekosistem khususnya pada kawasan yang masih utuh dan memiliki spesies target dipertahankan kelestariannya sehingga dapat berfungsi optimal dan terhindar dari ancaman, gangguan, bencana dari gangguan maupun gangguan dari manusia. Sedangkan pendapat Kaved Fandi yang ditulis oleh Prof. I Gusti Ayu dijelaskan bahwa setiap negara memiliki permasalahan lingkungan hidup yang berbeda. Namun secara umum ada permasalahan lingkungan hidup di negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia memiliki masalah dalam pemanfaatan sumber daya recovery-nya. Di samping itu permasalahan lain adalah pemanfaatan lingkungan yang melebihi daya dukung. Keadilan ekologis dapat diartikan merupakan keadilan sosial yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai titik utama. Keadilan ekologis tidak lepas dari adanya keberlanjutan sustainable untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memperoleh keadilan yang merata bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Penguatan pemerintah di era otonomi adalah Undang-Undang 23 2014 bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 2023 tentang penetapan Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mengamanatkan peran pemerintah daerah terutama kabupaten kota untuk menata kebijakan pengelolaan kawasan lindung adalah dengan menyusun peraturan daerah tentang RT/RW. Selain daripada itu, kepala daerah perlu menyusun peraturan daerah tentang daerah penyangga. Peraturan daerah adalah produk politik di daerah, sehingga dengan adanya perda tersebut dilengkapi adanya anggaran belanja atau APBD untuk mendukung pengelolaan daerah penyangga. Masyarakat di sekitar daerah penyangga juga dipacu untuk mendukung keberadaan daerah penyangga sehingga terintegrasi antara pusat, daerah, dan masyarakat. Kebijakan untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan yang telah ada sebagaimana pengaturan di tingkat tapak, misalkan perda yang mengatur masalah perlindungan dan penguatan daerah penyangga yaitu perda-perda daerah penyangga yang rohnya adalah keadilan ekologis dengan pendekatan kolaboratif government regime sehingga semua pihak merasa ikut terbangun dengan prinsip gotong royong, maka semua merasa diikutkan sehingga ada 3 prinsip yaitu co-ownership bahwa semua pihak merasa memiliki kawasan lindung. Yang kedua adalah co-management bahwa terjadi kolaborasi kebersamaan pengelolaan kawasan, dan yang ketiga adalah co-responsibility merasa bertanggung jawab. 3 hal tersebut menyatu menjadi satu yaitu pengelolaan gotong royong sebagaimana prinsip dasar negara kita gotong royong sehingga ada pilihan-pilihan dalam pengelolaan. Sedangkan alur pikir dari penelitian Romo Fuentes adalah bahwa kebijakan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Undang-Undang 590, kemudian Undang-Undang 32 2009, Undang-Undang 23 2014 dan juga ada Kepres 32 tahun 99. Kawasan lindung yang berupa kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan lindung, dan sebagainya, dan juga lahan basah misalnya, ini tidak optimal di dalam pengelolaan. Kenapa? Karena masyarakat di sekitar ini memanfaatkan ekosistem yang ada, kemudian terjadi adanya perambahan, pencurian, terjadi banjir, erosi, dan sebagainya. Lalu apa solusi? Solusinya adalah penguatan pada daerah penyangga, yaitu dengan adanya bentuk hukum, organisasi atau stakeholder, kolaborasi pengelolaan dan monitoring dan evaluasi, sehingga optimalisasi daerah penyangga dapat terwujud dengan didukung oleh teori hukum dan kebijakan, teori keadilan ekologis, kemudian peran serta masyarakat serta gotong royong. Sehingga setelah ini kawasan lindung akan optimal dan peraturan-peraturan ataupun perundangan yang ada dapat dilaksanakan secara efektif. Metode penelitian, jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian
pendekatan perundang-undangan, yaitu telah semua undang-undang dan regulasi yang ada, pendekatan kasus, misalkan adanya penambangan pasir, kemudian pendekatan historis, penetapan dulu bukan tanaman nasional dan sekarang menjadi taman nasional. Kemudian pendekatan perbandingan, beberapa wilayah sampling, pendekatan konseptual, misalkan pengelolaan taman nasional itu seperti apa, begitu. Kemudian sumber bahan hukum primer berupa perundangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, komentar-komentar, kemudian bahan hukum tersier berupa petunjuk, kamus, ensiklopedia. Kemudian pengumpulan dan pengolahan bahan hukum berupa dokumenter, pengolahan bahan hukum dengan cara editing, kemudian metode analisis bahan hukum yaitu dengan jenis penelitian hukum normatif berupa metode deduktif, premis mayor itu teori keadilan ekologis, teori kolaboratif government regime, sedangkan premis minor adalah persoalan tentang keadilan distributif di antara makhluk-makhluk. Banyak permasalahan yang menyangkut ekosistem, antara lain menyangkut faktor-faktor biotis, abiotis, dan culture. Kesenjangan antara kenyataan dan seharusnya, walaupun sudah ada aturan yang mengatur dan diharapkan kawasan lindung akan lestari dan akan terjadi kesinambungan di dalam proses pemanfaatannya. Hasil penelitian bahwa pengaturan pengelolaan daerah penyangga sampai saat ini belum dilaksanakan dalam tataran policy level, institutional level, dan operational level. Undang-Undang 590 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terbukti belum tersusunnya beberapa RPP. Ada 3 RPP yang menjadi PR, adalah RPP tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan, RPP tentang cagar biosfer, dan RPP tentang peran serta masyarakat. Masih adanya beda persepsi aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian kesadaran masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting kawasan lindung, lebih khusus pada daerah penyangga. Kegiatan masyarakat dalam kawasan lindung di Taman Nasional Gunung Merapi, isu utama adalah luapan lahar dan lava dan muaranya adalah pasir yang menjadi permasalahan utama dengan masyarakat yang menambang. Yang kedua, pemanfaatan pasir yang uncontrolled sehingga membahayakan kawasan lindung khususnya daerah penyangga. Sedangkan di Taman Nasional Gunung Merbabu, ketergantungan masyarakat di sektor pertanian atau perkebunan, masyarakat cenderung merambah tetapi hanya untuk perkebunan atau lapar lahan. Sedangkan model pengaturan pengelolaan daerah penyangga pada kawasan lindung tersebut sesuai dengan tingkat permasalahan di daerah atau tingkat tapak, sehingga pilihan hukum yang merupakan sesuatu yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah terhadap permasalahan-permasalahan satu daerah dengan yang lain yang tidak sama. Oleh karena itu model peraturan daerah bisa menjawab permasalahan di daerah. Model pengaturan yang ideal untuk pengelolaan daerah penyangga agar implementasi yang bisa diterapkan adalah model kolaboratif government regime yang intinya adalah adanya komunikasi. Oleh karena itu muatan dalam perda adanya materi tentang komunikasi. Model pengaturan pengelolaan daerah penyangga, raperda yang dapat kita tawarkan dalam substansi ruang lingkup antara lain perencanaan, inventarisasi potensi atau masalah, organisasi, pelaksanaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, sanksi dan penutup. Simpulan, pengaturan pengelolaan kawasan lindung khususnya daerah penyangga belum ada pengaturan baik pada tataran policy level, institutional level maupun operational level. Dasar perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Karena pelaksanaan Undang-Undang 590 tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan, yaitu PP belum dibuat menyebabkan adanya rantai terputus pengaturan, yaitu RPP tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan, RPP tentang cagar biosfer, dan RPP tentang peran serta masyarakat. Yang kedua, masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak terbangunnya pengelolaan daerah penyangga. Adanya pilihan-pilihan hukum atau choice of law sesuai dengan site spesifik. Yang ketiga, model pengaturan pengelolaan daerah penyangga berbasis keadilan ekologis dengan memperhatikan permasalahan di tingkat tapak atau site spesifik. Implikasi. Yang pertama, untuk membangun sistem pengelolaan daerah penyangga pada kawasan lindung guna penguatan pengelolaan kawasan konservasi dari sisi kebijakan. Yang kedua, secara sosiologis, yaitu mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan daerah penyangga serta pemahaman arti penting fungsi kawasan lindung bagi keberlanjutan pembangunan atau pemanfaatan sumber daya alam lestari.
Yang ketiga, jika model akan diterapkan, maka dari sisi struktur sistem hukumnya, yaitu mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun produk-produk hukum tentang pengelolaan daerah penyangga. Terakhir, pesan dari kami adalah mari kita jaga kelestarian ekosistem demi generasi anak cucu kita. Salam lestari. Terima kasih. Demikian Prof. Paparan dari kami. Baik, terima kasih Pak Priyo Dwi Atmanto. Bapak Ibu, selanjutnya adalah tanya jawab, masukan dan sanggahan dari Dewan Penguji. Perlu kami sampaikan, masing-masing penguji diberikan waktu untuk bertanya, menyampaikan sanggahan atau masukan, masing-masing diberikan waktu hanya 5 menit. Kecuali penguji dari luar, karena jauh dari Bali, Prof. Putu kita berikan waktu 10 menit, Prof. Baik, semoga cukup ya, Prof. Untuk mengawali dipersilahkan kepada Prof. Putu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati, yang sangat terpelajar, Bapak Ketua Dewan Penguji, Profesor Dr. Puji Yono SMH, kemudian dari tim promotor dan kopromotor yang sangat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Gusti Ayu Ketut Rahmini SMM, Ibu Dekan, kemudian dari kopromotor Ibu Profesor Dr. Triwiningsih SHM Home, berikutnya yang sangat terpelajar pula Bapak Profesor Dr. Teguh Karjoko SMH, dari sesama penguji yang sangat terpelajar, yang saya hormati pula Bapak Dr. Waluyo SHMSI, kemudian yang sangat terpelajar Ibu Dr. Rahayu Subekti SHMM, terakhir Bapak Dr. Sabto Hermawan SHMH yang saya hormati dan sangat terpelajar. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan salam kebajikan untuk kita semua, selamat pagi. Yang pertama tentu ucapan selamat kepada Formopendos Bapak Priyo Dwi Atmanto, yang hari ini adalah mungkin hari yang paling istimewa atau bersejarah, walaupun punya catatan sejarah pula sebelumnya, dan ini pasti yang catatan sejarah yang terbaru. Sekian lama sudah menunggu kesempatan untuk ujian promosi hari ini. Saya mulai dengan beberapa konfirmasi dari disertasi yang Formopendos sampaikan. Ketika bicara keadilan, terutama keadilan ekologis, tentu itu terkait dengan soal lingkungan. Di situ akan bicara terhadap bagaimana kita melihat konkretnya dari Undang-Undang 32 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentu di situ ada ukuran-ukuran yang harus ditegakkan, adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang lestari. Dan di situ tadi sudah disebutkan tidak boleh ada diskriminasi kepada siapapun yang hidup di Indonesia itu punya hak yang sama tentang lingkungan yang sehat. Di sisi lain, ketika bicara kepentingan dan keadilan ekologis, tentu berhadapan dengan keadilan ekonomis. Barangkali ini menjadi kontra atau sama-sama punya kepentingan, karena ketika bicara keadilan ekonomis itu adalah keadilan tentang soal hidup. Jadi bagaimana masyarakat yang ada di kawasan penyangga itu bertahan untuk hidup, sementara harus ada perubahan atau pembangunan yang dilakukan di kawasan itu. Jadi tidak mungkinlah pembangunan itu tidak merubah geografis dari tempat masyarakat itu hidup. Nah, itu konsep dari pembangunan.
Kemudian tadi sudah dijelaskan dicoba untuk mencari solusi apa yang harus dikerjakan ketika dua kepentingan itu dihadapkan. Nah, sehingga saya minta pandangan dari Promopendus ketika memilih, ketika sebagai seorang warga negara, ada seorang masyarakat yang kecil, apa yang harus dilakukan berada di kawasan itu berhadapan dengan dua kepentingan itu. Di satu sisi pemerintah juga punya kepentingan. Yang kedua, ketika bicara tentang pembangunan berkelanjutan, nah tentu di situ akan kita bisa lihat bagaimana tahapan yang harus dilakukan dengan proses pengaturan. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika bicara pengaturan di penyangga, kawasan penyangga, itu masih normanya kosong. Tetapi kalau kita lihat konkretnya, walaupun normanya kosong, itu proses kegiatan itu tetap berlangsung. Bagaimana kita lihat dampak dari ada banjir, kemudian bencana alam yang yang pada akhirnya adalah menyengsarakan masyarakat di sekitar kawasan-kawasan yang ada di daerah-daerah penyangga itu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Promopendus memandang antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah atau sentralisasi dengan otonomi daerah, yang satu sisi di daerah itu juga perlu tentang bagaimana dia mengamankan pendapatan daerah dengan eksploitasi potensi-potensi yang ada di daerahnya untuk mencari APBD itu. Nah, ini apa bisa sesuatu yang bisa diambil atau kebersamaan atau memang saling mengambil kekuatan kekuasaan. Salah satulah kita lihat perizinan. Jadi bagaimana sekarang kita lihat sistem perizinan yang diambil oleh pusat. Kalau kita lihat UJK itu. Lagi satu yang nomor 3, ketika norma kosong ada di saat kita mau memotret tentang kawasan penyangga itu, menurut Promopendus, keberadaan perda tata ruang yang ada di masing-masing pemerintah daerah itu di mana kekurangannya? Apakah tidak berbasis pada rencana pengelolaan lingkungan hidup? Kalau kita lihat di 32/2009, atau kita lihat ada kajian lingkungan hidup strategis, apa tidak dipakai pedoman tentang itu? Itu saja saya rasa Pak Ketua maunya saya minta lebih 10 menit, tetapi karena keadilan bicara di sini saya bagi saja kasih yang lain. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Profesor Putu Gede Arya Sumerta yang amat terpelajar. Izin menjawab. Ada 3 hal yang ditanyakan atau dimintakan gambaran dari Promopendus. Baik, mohon izin pada Prof. Arya. Yang pertama, terkait antara keadilan ekonomi dan keadilan ekologis. 2 hal yang dalam hal ini keadilan ekologis ini merupakan keadilan di mana semua sektor, tidak hanya human tetapi juga non-human diperhatikan. Namun demikian di dalam konteks koridor pemerintah yang mempunyai regulasi, di mana regulasi pusat, kemudian juga regulasi daerah yang terkait dengan daerah penyangga, khususnya kami sebagai area penelitian saya, bahwa harus ada keseimbangan, balance antara keadilan ekologis dan keadilan ekonomi, di mana pada sisi lain untuk keadilan ekologis ini adalah tujuannya adalah sustainable development, artinya bahwa adanya keberlanjutan, di mana di sisi lain keadilan ekonomi, masalah perut masyarakat ataupun sebagai manusia pada
zamannya ini juga harus struggle for life untuk mempertahankan hidupnya, sehingga harus ada keseimbangan sinkron antara keadilan ekologis dalam hal ini adalah untuk menyeimbangkan sustainable development dengan keadilan ekonomi. Artinya harus ada penataan, pengaturan sebagaimana kalau di Indonesia dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, kemudian di breakdown di dalam undang-undang terkait dengan Undang-Undang Konservasi Hayati, kemudian juga Undang-Undang 23 dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kawasan penyangga ini, daerah penyangga ini, aturan yang ada untuk di daerah ini memang belum ada. Namun demikian, supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan, di mana tadi Prof. Arya menyampaikan bahwa adanya sentralistik ataupun pengurangan ataupun beberapa kewenangan-kewenangan daerah yang ditarik ke pusat ini otomatis akan mempengaruhi daerah juga di dalam sistem mungkin top down dan bottom up di sini. Maka antara otonomi dan sentralisasi ini akan bertentangan. Maka kepentingan atau pemangkasan birokrasi yang sebenarnya itu baik, tetapi harus ada sebenarnya adalah kolaborasi government regime. Di sini yang kami tawarkan bahwa harus ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu supaya daerah dapat memberikan suatu kontribusi untuk daerahnya ini, maka perlu ada regulasi-regulasi di tingkat daerah. Artinya bahwa perda-perda di daerah penyangga ini diperlukan. Dan juga terkait dengan tata ruang, bahwa pengaturan di tata ruang untuk pengaturan kajian lingkungan hidup strategis dan sebagainya sudah memang ada, Prof. Tetapi terkait antar lintas kabupaten atau lintas daerah ini kan ditarik ke atas ke provinsi misalkan atau seterusnya. Nah di sini ada kebijakan-kebijakan ataupun regulasi-regulasi yang mungkin ekosektor, artinya bahwa di daerah itu hanya karena dia mempunyai wilayah tetapi tidak mempunyai power untuk mengatur. Nah, ini perlu adanya suatu model atau mungkin nanti revisi terhadap regulasi di tingkat policy level, kemudian institutional level dan operasional level. Itu. Kemudian yang ketiga untuk menciptakan keadilan ekologis dan keadilan ekonomi tadi seperti ini perlu sekali kita memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada seperti kasus Empang misalkan. Ini kan sebenarnya akan dibuat suatu kemajuan di dalam wilayah itu, namun tetap memperhatikan masyarakat yang sudah ada, nelayan-nelayan yang sudah ada. Ini pemberdayaannya seperti apa? Nah ini yang perlu dikolaborasikan dalam kolaborasi government regime. Makasih, Prof. Ya, terima kasih, cukup. Saya kembalikan dengan Pak Ketua, Prof. Terima kasih, Prof. Putu Gede. Nanti kalau kurang Pak Priyo nanti harus berangkat ke Bali. Siap. Ya. Siap. Untuk menyampaikan hasil jawaban yang lebih detail. Berikutnya saya undang penguji dari dalam, Ibu Dr. Rahayu Subekti, dipersilahkan. Matur nuwun. Yang saya hormati Prof. Pujiyono sebagai Ketua, Prof. Ayu, Prof. Harti Winingsih, Dr. Waluyo, Dr. Sabto, dan Prof. Putu Gede Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Pak Priyo, selamat sudah sampai di ujian terbuka. Apa yang kira-kira dirasakan Pak saat ini? Saat ini, Prof, ya agak tegang, Prof. Tetapi juga bahagia, Prof, sudah bisa mengikuti ujian terbuka ini, Prof. Sudah bahagia gitu ya Pak. Sebentar lagi segera dokter.
Ada yang mau saya tanyakan terkait dengan disertasi ini. Kalau saya lihat judulnya menarik gitu, karena pengaturan daerah penyangga berbasis keadilan ekologis gitu. Kalau kita bicara keadilan ekologis, tentunya terkait dengan lingkungan gitu. Yang gini Pak, sebetulnya ada isu apa gitu sehingga Pak Priyo ini menulis tentang ini pengaturan daerah penyangga gitu. Ada hal apa gitu? Terima kasih Ibu Dr. Ayu Spekti, izin menjawab. Jadi Promovendus mengambil judul tentang pengaturan daerah penyangga berbasis keadilan ekologis ini adalah dilandasi adanya isu-isu hukum bahwa banyak peraturan perundangan yang pertama tumpang tindih, artinya bahwa beberapa produk-produk hukum di tingkat pusat itu juga menyulitkan daerah untuk melaksanakan ataupun mengatur daerahnya secara otonomi. Misalkan saja di dalam proses tadi misalkan perizinan begitu. Di sisi lain di Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya itu pengaturan mengenai galian C dan sebagainya ini di wilayah kabupaten, tetapi ternyata di Undang-Undang 23 itu ditarik ke atas ke provinsi. Padahal daerah ini yang mengetahui situasi ataupun kondisi daerah. Nah, dari hal tersebut maka terkait dengan pengaturan daerah penyangga misalkan sebagai daerah yang akan meng-buffer zone ataupun melindungi dari kawasan lindung, ini perlu diatur secara detail di tingkat daerah. Jadi tidak hanya top down tetapi juga ada bottom up di situ sehingga terjadi kolaborasi yang baik. Dan juga untuk mempertahankan tadi adanya sustainable development, keberlangsungan dan keterbatasan sumber daya alam. Sehingga ini menarik bagi Promovendus untuk diangkat di dalam disertasi dan kaitannya dengan basis keadilan ekologis ini karena menyangkut mengenai sumber daya alam ini tidak hanya human tetapi juga non-human, artinya abiotis, biotis, dan culture ini supaya bisa berimbang. Demikian mungkin. Satu lagi, masih 2 menit soalnya. Gini, kalau tadi diciptakan suatu model gitu, katanya modelnya itu kalau saya lihat terkait apa istilahnya, tadi katanya kan ada penguatan daerah penyangga gitu. Apakah itu nanti di dalam implementasi itu bisa dijalankan, Pak? Seperti apa implementasinya? Siap, Prof. Terima kasih izin menjawab. Terkait dengan adanya dalam alur pikir tadi Promovendus sampaikan adanya optimalisasi pengelolaan daerah penyangga. Ini implementasinya adalah bahwa banyak ataupun adanya teori-teori hukum yang untuk mendukung daripada pengelolaan daerah penyangga, kemudian juga adanya organisasi, kemudian juga adanya monitoring dan evaluasi. Ini yang sangat penting, Prof. Di dalam praktek penyelenggaraan negara, sebenarnya monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari suatu peraturan produk hukum, tetapi di dalam implementasinya ini masih banyak adanya kurang dilaksanakan dengan optimal mengenai MONEF, sehingga ada benturan-benturan di masyarakat terkait dengan antara aturan kemudian dengan implementasi karena lemahnya pengawasan misalkan. Nah, di sini untuk penguatan-penguatan dari sektor misalnya MONEF diperkuat, kemudian bentuk hukum, kemudian adanya teori-teori hukum, dan juga yang paling penting adanya
semangat gotong royong, karena tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga keterlibatan partisipasi masyarakat dan juga stakeholder yang lain, misalkan dari swasta dan sebagainya, ini sangat diperlukan. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Waktu saya kembalikan Prof. Pujiyono. Ya, baik, terima kasih Bu Rahayu. Waktunya pas. Berikutnya Pak Dr. Sabto Hermawan. Silakan Pak Sabto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Ketua Penguji yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Pujiyono SMA. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada promotor-kopromotor yang terhormat dan amat terpelajar Profesor I Gusti Ketut Ayu Rakmi Handayani SMM, Prof. Kopromotor yang saya hormati dan amat terpelajar Profesor Dr. Hardiwiningsih SHM. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada para penguji internal yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Rahayu Sbukti SHM dan Dr. Waluyo SHMSI. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada penguji eksternal yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Putu Arya Merta dari Bali, Prof. Selamat juga saya sampaikan kepada Promovendus Bapak Priyo Dwi Atmanto, sudah sampai kepada tahapan saat ini di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan disertasi ya Pak. Siap. Jadi sebentar lagi secara ofisial gelar dokter akan tersampang di depan nama Bapak Priyo. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Rahayu tadi, perasaannya gimana Pak Priyo hari ini? Sangat bahagia juga, tapi juga tegang, Prof. Ya, untuk mengurangi ketegangan, mungkin saya akan menanyakan satu pertanyaan saja, Siap. Pak Priyo. Pada Promovendus disebutkan bahwa model pengaturan yang ideal untuk pengelolaan daerah penyangga agar implementasinya bisa diterapkan itu menggunakan kolaboratif governance regimes. Mohon kami dijelaskan secara detail apa makna dari model kolaboratif governance regimes di sini. Silahkan, Promovendus. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sabto Hermawan yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Izin Promovendus menjawab bahwa teori kolaboratif government regime sebagai penguat daripada disertasi kami untuk keadilan ekologis ini adalah bahwa di dalam penguatan, di dalam implementasi, di dalam pelaksanaan daripada peraturan perundangan ini memerlukan adanya kolaborasi atau tadi permasalahan-permasalahan yang ada, yang timbul, ini perlu adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi government regime ini adalah ada 3 prinsip tadi, Prof. Jadi terkait dengan co-ownership, co-responsibility, dan co-management, di mana masing-masing pihak ini tidak merasa yang paling begitu, tetapi masing-masing pihak merupakan mempunyai rasa handarbeni atau rasa memiliki begitu, kemudian kebersamaan di dalam mengelola daripada lingkungan ataupun mengelola daripada sumber daya alam ini, sehingga tidak terjadi adanya konflik of interest dan sebagainya. Tetapi pada intinya adalah perlu adanya komunikasi. Nah, komunikasi antara berbagai pihak. Sebagai contoh, penambangan pasir di Merapi misalkan. Ini terjadi adanya konflik of interest misalkan. Juga masyarakat penambang ini ada masyarakat tradisional, ada yang kelompok swasta yang berizin dan sebagainya. Lah, di sini supaya tidak terjadi
terselek ataupun terjadi pertentangan, maka kolaboratif government regime ini diperlukan sehingga masyarakat juga tetap bisa memanfaatkan ekosistem, sedangkan pemerintah mengatur dan juga pihak swasta ini dapat mengusahakan, mengeksploitasi, tetapi dengan adanya kolaborasi. Demikian mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hendus. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Monggo Prof. Uji. Baik, in time Pak Sabto, terima kasih. Berikutnya saya undang penguji dari dalam yang ketiga atau penguji yang keempat adalah Dr. Waloyo SHMSI. Persilakan, monggo Pak Wal. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati penguji semuanya, baik promotor maupun co-promotor, penguji eksternal dan penguji internal, tamu hadirin yang berbahagia, spesial buat Mas Priyo Dwi Atmanto, selamat dan sukses. Hari ini sudah sampai pada ujian dan tahapan akhir dari studi S3-nya. Saya singkat saja karena sudah ikut terlibat nguji sejak dari awal. Disertasi Promovendus, pengaturan daerah penyangga berbasis keadilan ekologis. Studi kebijakan pengelolaan daerah penyangga pada kawasan lindung yang berbasis keadilan ekologis. Saya membaca di disertasi Promovendus itu ada beberapa usulan dan urgensi pengaturan terkait beberapa persoalan yang diharapkan bisa menjamin terwujudnya keadilan ekologis di daerah penyangga. Pertanyaannya, kira-kira apa saja atau sektor apa saja yang perlu diatur dalam konsep pengaturan ini? Misalnya apakah mulai dari bidang pertanahan, tata ruang, kehutanan, dan sebagainya, sehingga keadilan ekologis tadi bisa betul-betul terwujud di kawasan penyangga. Mohon dijawab singkat saja nih. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dr. Waloyo yang amat terpelajar. Izin menjawab. Dari ekosistem yang ada, antara keterpaduan antara sektor-sektor pertanahan, kehutanan dan sebagainya, ini mungkin jadi semuanya sangat mungkin untuk dikolaborasikan. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi antar sektor ini sangat memungkinkan, Prof. Jadi antara sektor masyarakat dan juga keterpaduan dari top down dan juga tadi terkait dengan bottom up, di sini diperlukan pengaturan-pengaturan yang mungkin bisa menjadi jelas. Dalam hal ini adalah masyarakat juga melaksanakan tugasnya, kemudian pemerintah juga harus melaksanakan fungsinya, sehingga bisa terjadi pengelolaan daerah penyangga ini yang betul-betul memang bisa dimasukkan dalam suatu sistem yang bisa terkolaborasi begitu, Prof. Jadi tidak hanya sektor-sektor kehutanan saja atau pertanahan saja, tetapi ini merupakan suatu sistem yang nanti di dalam pengaturan-pengaturannya itu bisa meliputi dari berbagai sektor, misalkan saja dari mengacu pada daerah penyangga yang sesuai, misalkan di wilayah-wilayah Gunung Merapi dengan Gunung Merbabu, walaupun ini areal gunung, tetapi semuanya gunung, tetapi berbeda karakteristik. Satu itu adalah gunung yang masih aktif, di mana produk sumber daya alamnya adalah berupa pasir begitu, tetapi di
Gunung Merbabu itu adalah masyarakat ini membutuhkan lahan, artinya lapar lahan. Artinya lahan dipergunakan untuk perkebunan, tidak seperti misalkan di Gunung Merapi itu masyarakat cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya berupa tambang begitu. Nah, sehingga di sini perlu sebenarnya sistem yang berkolaborasi, tidak hanya satu sektor saja. Demikian mungkin, Prof. Satu lagi saja. Di rumusan masalah Promovendus itu ada pertanyaan terkait dengan kendala hambatan. Simpulannya tadi sampaikan adalah salah satunya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Konkretnya seperti apa ini? Terima kasih, izin menjawab bahwa kalau pemerintah pusat ini kan melihatnya pada pengaturan, misalkan daerah ini mendapat manfaat berupa misalkan kalau itu kawasan lindung. Memang di pemerintah daerah ini memandangnya, loh daerah ini kan tidak memperoleh apa-apa karena sudah menjadi kawasan lindung yang merupakan kewenangan pusat begitu. Tetapi pemerintah pusat memandangnya berbeda, bahwa masyarakat di sekitar ini memperoleh misalkan dari dengan adanya banyak vegetasi, ini berarti memperoleh udara yang segar dan sebagainya. Tetapi daerah tidak diuntungkan begitu. Cukup. Kami kembalikan Prof. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Waluyo. Berikutnya saya undang penguji berikutnya adalah Ibu Prof. Artiwiningsih. Monggo Prof. Ya, baik, terima kasih Prof. Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh penguji, yang saya muliakan tamu undangan, dan yang berbahagia Saudara Promovendus Bapak Priyo Dwi Atmanto. Ya, selamat Bapak Priyo Dwi Atmanto yang sudah sampai di tahapan akhir untuk proses di program doktor. Salah satu temuan yang akan diusulkan oleh Pak Priyo itu adalah akan melakukan formulasi dan juga mungkin rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini dinyatakan dalam penelitian ini bahwa salah satu yang menjadi hambatan di dalam pengelolaan daerah penyangga pada kawasan lindung itu adalah dari sisi norma. Yang pertama ditemukan bahwa saat ini peraturan pelaksanaan pada tataran policy level, kemudian institusional level maupun operasional level itu belum dibentuk. Nah, sehingga belum ada pedoman untuk melakukan pengelolaan daerah penyangga pada kawasan lindung. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mohon dijelaskan dengan rinci tentang temuan yang berkaitan dengan model pengaturan pengelolaan daerah penyangga yang berbasis keadilan ekologis. Terima kasih atas pertanyaan dari Prof. Artiwiningsih yang amat terpelajar. Izin Promovendus menjawab bahwa hasil temuan dari disertasi Promovendus antara lain adalah bahwa pengaturan-pengaturan di tingkat policy level, institutional level maupun operasional level ini masih ada kendala. Dalam hal ini ada di tingkat policy level undang-undang saja. Ini masih ada
amanat beberapa PP yang undang-undang contohnya adalah 590, sudah berapa puluh tahun ini. Ini masih menyisakan 3 RPP. Padahal di dalam teori penyusunan perundang-undangan bahwa maksimal 2 tahun peraturan pelaksanaan ini harus dibuat. Namun demikian, sebagai contoh, sebagai bukti bahwa ada 3 RPP yang masih belum dibuat di dalam Undang-Undang 590. Misalkan yang pertama RPP tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan. Ini penting sekali terkait dengan nanti ada perda-perda yang Promovendus usulkan untuk bisa disusun. Kemudian RPP tentang cagar biosfer. Dan yang ketiga adalah RPP tentang peran serta masyarakat. Ini sangat penting sekali peran serta masyarakat di dalam pelaksanaan dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun PP-nya belum disusun, sehingga di daerah khususnya ini sangat kesulitan di dalam akan mengelola potensi-potensi yang ada di daerah yang bersinggungan atau berbatasan dengan kawasan lindung. Demikian Prof, mungkin sebagai gambarannya. Terima kasih. Iya, baik. Pak Priyo, apakah juga ini dialami oleh daerah-daerah lain atau mungkin daerah lain juga sudah memiliki pengaturan? Terima kasih Prof, izin menjawab. Terkait dengan daerah penyangga ini masih belum ada pengaturan Prof. Oleh karena itu Promovendus menyampaikan, menawarkan adanya model pengaturan daerah penyangga dengan konsep ataupun dengan tataran berupa peraturan daerah, sehingga nanti dapat terwujud kolaborasi government regime yang Promovendus sampaikan dalam teori ini. Terima kasih, Pak. Ya, karena di dalam disertasi ini ada konsepnya. Nah, ini seperti apa, Pak? Konsep dari rencana peraturan daerah kelak bila itu nanti akan dirumuskan. Terima kasih, Prof. Jadi konsep daripada peraturan daerah di sini ini lebih mengedepankan kepada tadi adanya top down, maksud kami adalah bottom up, artinya bahwa rencana daripada peraturan daerah ini di dalam perencanaan, kemudian pengelolaan, kemudian juga monitoring dan evaluasi ini lebih mengedepankan kepada peran daerah. Terima kasih, Prof. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Prof. Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Hartiwi. Berikutnya dipersilakan pada Prof. Ayu. Monggo Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji sekaligus pimpinan sidang, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Pujiono, dan seluruh anggota Dewan Penguji, terkhusus penguji dari Bali, dari Universitas Udayana Denpasar Bali, sahabat saya Profesor Arya, terima kasih sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Bali untuk menguji mahasiswa program doktor dan sekaligus Promovendus kita, dan seluruh penguji dari dalam, Prof. Ning sekaligus tim promotor, kemudian insya Allah Prof. Waluyo, Prof. Rahayu, dan insya Allah Prof. Sabto juga, amin. Bapak Ibu seluruh tamu undangan, Promovendus yang berbahagia, yang pertama tentu saya ucapkan selamat pada insya Allah Dr. Prijo Dwi Atmanto. Prijo ya? Baik, berikutnya saya satu saja konfirmasi untuk Saudara Promovendus. Menarik apa yang Saudara tulis dalam disertasi ini terkait dengan daerah penyangga atau buffer zone ya. Dalam disertasi Saudara ya,
saudara mengemukakan atau membangun satu model pengaturan buffer zone atau daerah penyangga berbasis ecological justice. Nah, dalam rangka membangun daerah penyangga atau buffer zone ini, salah satu hal yang saudara juga lakukan adalah adanya elaborasi ya, model kolaboratif governance yang ideal bagi daerah penyangga yang tentunya juga berbasis ecological justice. Nah, saya ingin mendalami konsep ini ya pada sidang yang sangat mulia ini. Silakan Saudara Promovendus. Terima kasih, izin menjawab Prof Ayu yang amat terpelajar. Jadi di dalam hasil penelitian ataupun judul penelitian Promovendus yang terkait dengan keadilan ekologis dan juga mengelaborasi dengan collaborative governance regime, ini adalah suatu jalan tengah ataupun merupakan suatu terobosan terkait dengan bagaimana mengelola antara sustainable development dengan kemanfaatan maupun keterbatasan daripada sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan dan untuk melengkapi maupun menyempurnakan daripada peraturan-peraturan yang ada, ini perlu adanya pengaturan-pengaturan di tingkat tapak, khususnya sebagai site spesifik daerah. Misalkan di daerah Jawa Tengah akan berbeda dengan kondisi-kondisi di daerah misalkan di Sulawesi ataupun Kalimantan. Namun demikian, konteks collaborative government regime ini dapat diterapkan apabila di daerah dapat menerapkan bottom up. Dalam hal ini adalah peraturan-peraturan daerah penyangga yang mana di dalamnya itu ada kerjasama antara berbagai stakeholder yang ada. Artinya bahwa tadi ada 3 prinsip yang telah kami kemukakan, Promovendus kemukakan terkait dengan co-ownership, co-management dan juga co-responsibility. Nah, 3 hal ini menjadi satu dalam pengelolaan konsep gotong royong sebagaimana kalau kita sandingkan lagi dengan konsep keadilan di dalam Pancasila, ini juga lebih tepat lagi Prof. Artinya konsep gotong royong ada di dalam Pancasila, di mana tidak hanya keadilan sosial saja, dalam hal ini konteks adalah konteks human, tetapi juga non-human. Namun demikian bahwa collaborative government regime ini mengkolaborasikan tadi bahwa pemerintah sebagai yang memiliki kebijakan yang mengatur ini juga akan menggandeng daerah-daerah yang ataupun masyarakat, sehingga peran daripada ketiga stakeholder ini sangat diperlukan. Jadi tidak hanya ego sektor atau top down saja, tetapi juga adanya bottom up. Ini yang jalan yang terbaik, di mana teori dari Emerson dan Nabaji ini sangat tepat jika diterapkan di dalam konteks apalagi di dalam pemerintahan daerah, supaya nanti ada peran yang lebih besar atau peran yang lebih sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Demikian Prof, jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, sedikit saja Pak Priyo, Saudara Promovendus. Artinya tadi Promovendus sampaikan bahwa satu daerah akan berbeda ya penanganannya atau kolaboratif governance-nya. Misalnya tadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi. Nah, sehingga local wisdom ini menjadi hal yang juga diprioritaskan. Baik, sekali lagi selamat, saya kembalikan kepada
Ketua Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua penguji sudah menggunakan haknya untuk bertanya, menanggapi dari tulisan yang disampaikan oleh Pak Priyo Dwi Atmanto. Selanjutnya saya memberikan bonus kepada Pak Priyo dengan tidak bertanya. Saya ucapkan selamat, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian di ruang transit. Promovendus dan tamu undangan tetap berada di ruangan.
Istirahat dinyatakan selesai. Promovendus menempatkan diri. Dewan penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk. Pengumuman hasil ujian dan penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Dewan Penguji. Baik, sidang dibuka kembali untuk menyampaikan hasil ujian terbuka. Berdasarkan prestasi yang saudara raih selama ini dan berdasarkan hasil ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan indeks prestasi 3,87 dan masa studi adalah 4 tahun 8 bulan. Perlu kami sampaikan bahwa saudara Priyo Dwi Atmanto adalah doktor, ini mudah ingatnya, ke-1000 yang diluluskan oleh UNS dan doktor ke-228 yang diluluskan oleh program studi S3 Ilmu Hukum UNS. Kepada saudara Dr. Priyo Dwi Atmanto, silakan ke depan. Pesan promotor, Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji, seluruh anggota Dewan Penguji, Prof. Arya, Prof. Ning, Prof. Waluyo, insya Allah Prof. Rahayu dan Pak Dr. Sabto, keluarga, tamu undangan yang semuanya saya hormati, dan juga alhamdulillah Bapak Dr. Priyo Dwi Atmanto. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat untuk melaksanakan tugas menguji Pak Dr. Priyo dan juga kesehatan pada hari ini di gedung yang megah, di ruang sidang Fakultas Hukum, gedung auditorium Fakultas Hukum, gedung 3, kita bisa menyelenggarakan dengan baik dan lancar prosesi ujian terbuka Dr. Pak Priyo. Alhamdulillah. Tentu yang pertama saya atas nama pribadi dan juga tim promotor bersama Profesor Hartiwiningsih dan Profesor Lego Karjoko yang saat ini ada tugas luar. Kami bersyukur bisa menghasilkan satu doktor lagi, alhamdulillah. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji yang tadi telah menguji Pak Priyo, yang telah sepakat menyatakan lulus pada saudara pada sidang yang sangat mulia pada pagi hingga siang hari ini. Tentu saya juga mengucapkan selamat
kepada Ibu, ini istri dari Bapak Dr. Priyo yang luar biasa. Ibu Eka Dewi Mumpuni SH. Ya, alhamdulillah selamat kepada Ibu yang hari ini Bapak sudah menjadi doktor. Semoga bisa menjadi tauladan bagi putra-putri Ibu dan Pak Priyo. Okay. Kemudian selamat kepada putra-putri Mbak Francisca Sinta Devi Murwaning Tias SP. Kemudian juga putri yang kedua Katarina Devinta Ayu Maharani. Selamat ya nak. Kemudian yang terakhir putra dari Pak Dr. Priyo, Albertus Haryo Saktiawan. Ya, semoga ketiga putra putri beliau nanti bisa juga mengikuti jejak seperti ayahnya menjadi doktor. Amin ya robbal alamin. Baik, kemudian berikutnya tentu dalam proses pembelajaran sampai menjadi doktor sejak mahasiswa dan juga khususnya pada saat pembimbingan mulai kualifikasi sampai kemudian proposal, seminar hasil, kemudian masuk tahapan kelayakan, ujian tertutup dan terbuka, pasti banyak suka duka kita berempat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tak lain dan tak bukan itu adalah rasa sayang kami bertiga dari guru kepada anak didiknya begitu supaya menghasilkan karya yang terbaik. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa defense dipertahankan di hadapan sidang yang sangat mulia. Kemudian kami tentu bertiga berpesan, saya Prof. Hartiwiningsih dan Prof. Lego, ini izin Prof, mewakili Prof. Ning juga. Yang pertama tentu derajat gelar doktor, ini merupakan anugerah ya Pak Priyo, tidak setiap orang bisa sekolah S3 atau bisa sekolah tapi tidak bisa selesai. Namun alhamdulillah Pak Priyo bisa sekolah, bisa selesai dan alhamdulillah tadi kita saksikan bersama bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan mendapat gelar doktor. Maka mohon ini nanti bisa menjadi pemantik bagi karya-karya berikutnya. Rajinlah menulis, menghasilkan buku, artikel, publikasi dan tentunya ilmu ini bisa diteruskan, disodakohkan kepada masyarakat luas. Dan kami bertiga berpesan mohon senantiasa tetap rendah hati dan juga menerapkan filosofi atau falsafah ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk dan tetap rendah hati. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dan tentunya terakhir kami berpesan pada Pak Priyo untuk welcome bergabung dengan alumni program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret yang telah tersebar karyanya ya prestasinya di seluruh Indonesia dan juga di tingkat internasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang saya tutup, saya atas nama pribadi dan atas nama institusi Fakultas Hukum Universitas 11 Maret mengucapkan selamat kepada Dr. Priyo Dwi Atmanto atas keberhasilan yang saudara raih dengan berjuang panjang selama ini. Semoga berkah. Institusi Anda, pemerintah Kabupaten Sragen sangat mengharapkan kiprah Anda dalam ke depan untuk memperkuat dan mengembangkan institusi di mana Anda berada. Kepada segenap keluarga, kami juga mengucapkan selamat atas keberhasilan selama ini. Saya yakin semua berkat doa dan dorongan dari istri dan anak-anak. Dan juga kepada tamu VVIP yang hadir, ada Bapak Haji Suroto, Wakil Bupati Sragen, selamat datang Pak Wabub. Bapak Dr. Hargianto MKes, Sekda Kabupaten Sragen, selamat datang Bapak. Dan Bapak Dr. Andes Tatak Prabawanto, Purna Tugas
Sekda Sragen, dan Bapak Ibu yang lainnya, tamu VIP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga segenap hadirin semuanya yang telah berkenan mengikuti sidang ujian terbuka promosi doktor pada pagi hingga siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan atas kebaikan kita semua. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum atas nama Saudara Priyo Dwi Atmanto, Selasa 19 September 2023 dinyatakan ditutup. Sebelum ucapan selamat, dipersilakan tim penguji beserta Dr. Priyo Dwi Atmanto untuk berfoto bersama di depan meja sidang. Untuk selanjutnya, dipersilakan Dr. Priyo Dwi Atmanto beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali oleh tim penguji dan tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya ucapan selamat, maka selesailah seluruh rangkaian ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Priyo Dwi Atmanto. Sekian atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.